Bodyguard paling beruntung di dunia yang agak mesum kembali berlanjut. Kisah kali ini adalah akhir dari petualangannya. Selain masih mesum, lah kue malah di gunung. Lini harus menghadapi musuh terkuatnya. Ini juga season tersedih karena orang-orang terdekat Lini harus meninggalkannya. Agar Lini menjadi insan yang lebih kuat, berakhlak, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Gimana keseruan kisahnya? Langsung saja yuk, sikat. Setelah semua kegaduhan yang ditimbulkan oleh Jiwen dan Yuning karena berebut buku ajaib keluarga bangsawan, Lini harus mendapatkan luka serius hingga membuatnya bertapa di gunung salju, bahkan hingga rudalnya mengkerut dan berharap itu bisa mengobati lukanya. Setelah bertapa di gunung Gua Huo, orang terdekatnya menjenguknya. Lini mulai menyapa semua orang yang datang, dari Ling, Ike, Xiao, dan Toji sampai Sue dan Meiya. Namun dia membisu, dipanggil pun diem aja. Padahal nggak ada riwayat kopokan. Lini pasti heran dengan yang terjadi. Ditambah mereka semua berkumpul termasuk Yun Yun yang sudah ada di sana dari subuh. Bunga yang mereka bawa ditaruh di bawah pohon. Apa mungkin pengobatannya gagal dan Lini menjadi pohon rambutan? Berpindah di dimensi yang berbeda, Lini bertemu dengan seorang paman yang mengingatkan dunianya sudah dikendalikan oleh pasukan hitam karena hilangnya keimanan. Benar saja baru dibilangin pasukan hitam yang disebutkan tadi mulai menyerang. Karena jurus jirat gulunya Ben Kaya Wedus membuatnya terbangun. Ternyata itu mimpi buruk karena sebelum tidur tidak sikat gigi. Lini lalu merapalkan ajiannya yang langsung menemui Yase yang sedikit berbeda. Dia berantakan sekaligus hilang ingatan. Nama penyakitnya kelalenan. Tapi Yase langsung tahu tenaga dalam Lini terganggu. Di luar kamar, Meiya dan Sue mendengar Lin Yi berbicara sendiri. Meiya merasa setelah turun dari gunung, Lin Yi memang sedikit aneh. Kadang ngobrol sendiri, kadang bengong. Untung saja nggak sampai makan ternak warga. Mungkinkah ketika di gunung ketempelan setan plecit? Karena nggak mau cuma menebak, Meiya menerobos masuk yang mendapati Lin Yi dia mematung. Lin Yi, setelah dicoba dada-dada, ternyata juga diem. Sempat emosi karena nggak ada respon, Sue menahannya, lalu menyapanya dengan cara yang lembut, yang tiba-tiba saja malah roboh. Di ruang spiritualnya, Yase sedang terbakar energi setelah bertukar cakra dengan Lin Yi. Di luar, Meiya begitu cemas melihat Lin Yi diam saja. Sue lalu menyarankan untuk membuat nafas buatan yang terbuat dari cangkem. Sempat menolak, lalu Sue berjanji akan merebus air dan mengaduk semen untuk mandi setelah mencipoknya. Akhirnya Meiya mau. Malu tapi mau, Meiya mulai bergerak. Sembari meniup mulutnya, Lin Yi mulai bangun rudalnya. Tahu enak Lin Yi diem aja. Ya rezeki masa ditolak. Tiba-tiba Sue datang yang malah menyiram mereka karena takut bercocok tanam. Kucing kali ya disiram air. Padahal di sini Lin Yi juga korban yang diuntungkan. Emang topcer kali Giewong ya. Esok paginya Lin Yi dipaksa minta maaf padahal Sue yang nyosor. Emang bener nih ya cewek ya, sukanya playing victim. Sebenarnya ya pengen juga. Meiya masih gak terima. Shibo lalu datang membawa anak buah yang berencana membuat paguyuban korban bully. Zong sudah mendengar Lin Yi kembali ke sekolah. Tahu Lin Yi habis sakit pasti nggak bisa gelut. Zong mulai sok dekat. Zong mengundang mereka untuk ikut ke pesta nonton ebek. Tanpa pikir panjang, Lin Yi pun akan datang. Lin Yi terpaksa mengiyakan ajakan itu biar Zong nggak ngising sembarangan. Seperti biasa walau agak kempes, Meiya hadir dengan anggun ke pesta yang Zong adakan. Lin Yi belum kelihatan batang hidungnya. Ternyata Lin Yi sedang berlatih menyiapkan gombalan sembari akan memberikan bunga yang dipetiknya dari gunung.
Kalau jadi Lini sih pilih Yunyun aja ya. Tapi ya gimana lagi, naskahnya suruh sama Meiya. Yunyun lalu mengajaknya untuk langsung saja pergi ke pesta karena malu jalan kaki sendirian. Toji dan Shio juga datang. Mereka berdua selalu bersama pasti karena main tarkamnya bagus. Makanya apa ya, pesta ini diadakan untuk Lini tapi belum nongol. Nah itu baru diomongin, Lini pun datang. Namun bersama Yunyun yang pasti membuat Meiya cemberut. Normalnya lelaki pasti akan menjelaskan kalau dia melakukan kesalahan. Namun beda dengan Lini yang malah menanyakan jaket kulitnya yang didapatkan abis beli Mio Second keren apa enggak. Tiba-tiba Zong menerobos aja yang langsung menantang Lini. Itu jelas sepele bagi Lin Yi. Dengan gentleman Lin Yi membantunya berdiri, tetapi Zong malah terpental karena energi Lin Yi. Masih persoalan sebelumnya, Meiya makin marah melihat Yunyun yang begitu perhatian. Toji lalu mengucapkan selamat datang kembali pasca pengobatannya, tapi seakan Lin Yi tidak nyaman. Kemungkinan Toji tahu ada yang salah dengan Lin Yi. Kekuatannya begitu bergejolak, tapi seperti tidak bisa dikendalikan. Sebagai bawahannya, Shibo pasti khawatir bosnya dicelakai, tapi rasanya di universitasnya nggak ada yang bisa mengalahkan Lin Yi. Jadi Shibo yang nggak guna banget. Demi kedamaian dunia, Zoe menjebak Shibo ingin ngobrol dengan Yunyun, dan takut keselamatannya terancam, Shibo iyain aja. Setelah suasana kondusif, Lin Yi berbicara dari hati ke hati. Soal Yunyun, Lin Yi hanya kebetulan saja ketemu di luar. Lagian bagi Lin Yi, Meiya punya tempat istimewa di hatinya. Lin Yi lalu memberikan bunga yang dibawanya, yaitu bunga teratai salju yang diambilnya di gunung. Bunga itu abadi, tak akan pernah layu, seperti cintanya kepada Meiya. Asyik. Mendengar itu jelas Meiya langsung luluh. Lin Yi lalu akan memberikan pengumuman di depan semua orang di sana termasuk Yunyun. Bagi pasangan lama, Shio merasa Toji kurang kreatif, gak romantis. Yang penting udah keluar, ya udah. Lah, ngomongin apa sih? Maksudnya keluar nongkrong gitu ya, bukan nganu. Dari pekerjaannya sebagai bodyguard selama ini, kini Lin Yi merasa kalau lah, malah ada yang melintang. Apa sebener ini ya? Momen romantisnya yang harusnya tidak terlupakan malah diganggu. Sue yakin kalau Lin Yi mau menembak, atau mungkin Lin Yi malah akan menyatakan kalau Meiya diangkat menjadi adiknya. Sekali lagi Meiya memang merasa Lin Yi sedikit aneh, jadi mereka akan mencari tahu yang Lin Yi alami. Setelah diberi buku cara hipnotis lele, Sue langsung memberinya kalung. Keleknya bersih ya. Kalung itu sebagai sarana untuk menghipnotisnya. Dengan kalung itu pasti Lin Yi akan terhipnotis. Walau Sue belum pernah nyoba. Dah, ngomong doang ini berarti. Tapi pokoknya yang penting yakin pasti gagal. Lah, dan kalau masih gagal, nanti pura-pura saja nggak kenal. Nekat masuk kamar, Lin Yi sedang mencoba mengeluarkan udelnya. Langsung saja Meiya naik ke keranjangnya. Lin Yi hanya bisa pasrah sambil menunjukkan pentilnya. Meiya mulai melakukan hipnotis. Melihat ada kesempatan, Lin Yi berpura-pura terhipnotis. Merasa berhasil membawa Lin Yi ke alam bawah sadarnya, Meiya mulai menginterogasinya. Semua jawaban percobaan dijawab bener, termasuk apa yang dilakukannya di Gunung Huaguo. Ngapain aja selain berobat. Tapi Lin Yi memang cuma berobat. Penasaran apa yang dikatakan Lin Yi ketika di pesta, Meiya bertanya. Lah, malah dihipnotis balik. Belum ngapa-ngapain, Sue malah masuk. Kudunya diajak sekalian ini ya. Lagi-lagi Lin Yi disalahkan padahal masih belum buka segel. Semua karena dianggap mau nganu. Jelas-jelas yang menerobos masuk ya Meiya. Soal nggak mau pakai baju, ya terserah Lin Yi, wong kamar-kamarnya dewek.
Malam harinya muncul asap misterius, terlihat paman yang ditemunya di mimpinya. Paman itu membawa layar dimensi yang memperlihatkan Pulau Tianji, pulau legendaris untuk semedi, kini malah kacau karena kaki tangan Li Bolang yang sudah mengerahkan pasukan biokimianya. Li Bolang adalah manusia biokimia terkuat. Lin Yi harus kembali ke pulau itu dan menyelamatkan semua orang sebelum kekacauan itu menyebar ke dunia. Ketika pintu terbuka, Lin Yi harus segera pergi. Bing menyapanya kembali dengan khawatir Lin Yi mati karena udah nggak punya tempat lagi. Nanti bingung mau kemana. Lin Yi lalu mencari info tentang paman misterius tadi. Tapi nampaknya selain Lee Min Ho yang mirip Mimin, Bing nggak kenal lainnya. Tiba-tiba saja Sui masuk memperingatkan kalau ada yang melukai Meiya. Benar saja Meiya lagi ditekek oleh orang yang tidak dikenal. Karena kalau kenal pasti minjem duit. Beruntung, Bing mengganggunya. Lalu mereka mengejarnya. Meiya beruntung masih pakai baju. Namun Lin Yi tidak punya petunjuk orang yang menyerangnya. Pertanyaan besarnya, siapa orang misterius yang ingin membunuh Meiya? Apakah penyerangan ini ada hubungannya dengan Pulau Tianji? Untuk mencari tahu, Lin Yi mulai mengambil posisi senam kegel dan masuk ke ruang spiritual. Yase masih belum ingat tentang Lin Yi. Walau sedang amnesia, tapi wajahnya berubah setelah mendengar Pulau Tianji. Pulau itu adalah pulau tingkat langit dan Lin Yi nggak bakal jadi penerus apalagi menyelamatkannya. Lalu apa yang harus dilakukannya? Mungkin ini waktunya Lin Yi pergi. Lagi senggang aja males, apalagi saat pikiran Lin Yi masih berkecamuk, pasti tambah males. Meiya pun juga ketularan mikir. Kelas sudah selesai, karena celananya bolong, Lin Yi keluar dulu. Tindakan nyemplung itu jelas memalukan, tapi tenang, manusia itu makhluk pelupa. Kalau minjem inget, tapi bayarnya lupa. Siapa tuh coba komen orangnya. Meiya lalu mengambil kertas coretan Lin Yi yang nggak tahu isinya apa. Ketika sedang mengejarnya, nggak sengaja mereka bertabrakan. Yun Yun sudah nggak kerja di bar. Yun Yun begitu perhatian, tetapi Lin Yi menjaga hatinya. Sikat boy donge. Sebagai anak populer, lagi main geduk bola aja diliatin, padahal masih lebih jago si Madun kalau main bola. Semua kisah kepahlawannya menjadikan Lin Yi banyak yang fans. Bahkan Toji aja juga ketularan punya fans. Karena mulai ada yang memeras bijinya Lin Yi, tak sengaja mengeluarkan kodamnya. Beruntung ada Toji di sana yang meredakannya. Energinya yang begitu belum bisa Lin Yi jelaskan. Lin Yi masih belum mau cerita tentang energi di tubuhnya. Ketika Toji memegangnya, dia terpental. Mungkin benar tenaga dalamnya tidak terkendali. Kalau seperti ini terus, itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Gak ada angin, gak ada es doger, tiba-tiba saja turun salju. Pasti itu salju buatan yang dibikin oleh kru-kru film. Paman Feng bersama timnya mulai mengamankan area itu. Ternyata kota Matsuyama sedang diserang oleh gelombang energi misterius yang gak tahu sumbernya. Energi itu penyebab tanaman menjadi layu, ternak pada mati, orang-orang tainya kelang. Yang bahkan di sekolahannya bisa hujan salju. Belum ada petunjuk sumber energi ini. Lin Yi aja gak tahu gerangan apa yang terjadi setelah berpesan kepada Toji untuk menjaga Shio. Tiba-tiba setelah mencari informasi di game FF, Lin Yi belum juga bisa mendapatkan petunjuk. Melihat Lin Yi puyeng, Bing muncul dengan niat membantunya. Harusnya ya, sudah lama hidup di makam kuno, Bing tahu sesuatu. Namun ternyata Bing hanya tahu 3 hal. Gurunya, senior Xiaoye, dan sebelah. Lin Yi jelas penasaran dengan senior Xiaoye. Karena ketika Lin Yi pergi ke makam kuno tidak bertemu dengannya, yang ternyata Xiaoye ini sudah pergi.
Ketika memegang tangan Lin Yi, Bing mengajaknya untuk pulang. Lah, pulang mari ngendi? Emang di rumah? Mendengar tangisan wanita, Meiya jelas curiga karena cewek nangis kalau nggak hidungnya kemasukan pacet, kalau nggak ya apemnya yang kemasukan lele. Sedangkan di kamar Lin Yi dibingungkan karena Bing hanya ngeromet harus pulang, tapi nggak tahu pulang kemana. Tidak tahan mendengar tangisan wanita, Meiya lalu menerobos masuk. Yang benar saja Bing sedang berlutut pas di burung perkutut. Meiya harus mendapat penjelasan yang masuk akal. Walau Bing dianggap bocah tetapi kan udah berambut. Dan karena marah, Sue melakukan. Energi misterius yang beredar masuk berita dan membuat banyak hewan mati. Karena desakan masyarakat, tim MBI dibekukan. Namun belum ada petunjuk tentang fenomena aneh ini. Sementara itu, Xiao dan Tuji menyelinap ke kantor ayahnya untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan mencari petunjuk bahwa ayahnya tidak terlibat, Lin Yi segera pergi mencari tahu. Karena banyak data rahasia di kantornya, keamanan cukup ketat. Dari laser 10 ribuan yang harus dilewati, kamera CCTV juga harus mereka hindari. Data ada di gudang, sedangkan di luar, Ling sekarang yang berwenang dengan penelitian MBI saat ini. Sebisa mungkin Xiao dan Tuji mencari petunjuknya. Setelah menemukannya, Tuji lebih memilih memfotonya daripada memakannya, karena itu kertas. Lah ngapain dimakan? Itu juga untuk menghindari kecurigaan kalau ada barang yang hilang. Tiba-tiba seseorang datang, dia adalah Ling yang juga mencari petunjuk. Toji dan Xiao berhasil kabur. Namun, apakah saat ini Ling yang akan berwenang di MBI? Bagaimana itu bisa terjadi? Apes bener. Padahal masih bingung, mereka ditambah apes, penjaga melihatnya. Setelah tingak-tinguk, mereka berhasil menemukan pintu rahasia yang tetapi ternyata tersegel energi. Insting Li Yi mengatakan kalau Toji dan Xiao akan mencari tahu apa yang terjadi di MBI. Jadi Lin Yi langsung menyusulnya, dan Lin Yi lah yang membuka segel energi itu. Petunjuk yang didapat adalah lokasi Pulau Tianji. Tak disangka lokasi itu memang benar adanya. Kemungkinan besar fenomena energi yang terjadi pertanda dari portal gaib menuju pulau itu. Esok paginya Lin Yi langsung menuju pintu di mana energi misterius itu muncul. Tiba-tiba saja Lin Yi tertarik, namun tidak terjadi apa-apa karena mungkin belum waktunya terbuka. Diam-diam, Ling juga ada di sana. Di rumah, Meiya begitu panik karena Lin Yi tidak pulang semalaman. Takutnya kesasar jajan mendoan. Tapi yang penting Lin Yi masih urip, itu yang penting. Namun Meiya begitu panik, takut Lin Yi ada apa-apa. Yang tiba-tiba... Di luar rumah, Lin Yi melihat pancaran energi. Segera dia ke sana, yang tidak tinggal diam, Lin Yi langsung melawannya. Adu energi itu membuat pingsan, hingga membuat tubuh Lin Yi sangat panas, seakan disiram jaisu. Suhu tubuh yang begitu tinggi perlu kontrapsil. Tapi Lin Yi bukan bocah. Tiba-tiba saja Yase keluar, dan setelah menjawab togel, Yase menjelaskan dia hidup di dimensi yang berbeda. Bisa dikatakan Yase adalah indangnya Lin Yi. Yase datang jelas untuk menyelamatkan Lin Yi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan suhu tubuhnya. Kedua, sempat menolak, akhirnya Meiya mau membuka baju.
Benar saja suhunya sangat panas. Itu karena saklarnya konslet. Lalu mereka harus menyiramkan es batu imitasi karena kalau yang beneran pasti pentilnya Lin Yi bisa mengkirut. Setelah menunggu cukup lama, Lin Yi tak kunjung sadar. Nafasnya juga jarang. Lalu Ling datang, Mei yang memintanya untuk membantunya. Tenaga dalamnya begitu besar tetapi tidak terkendali. Mungkin sekali kerasukan setan. Tiba-tiba Ling yang sekarang bukan lagi kapolsek tetapi jadi direktur MBA karena Paman Feng sedang diselidiki. Jadi kini Ling berhak meminta bantuan Lin Yi terkait hal supranatural. Mau tak mau Mei dan Sui harus keluar. Lah, emangnya harap ngapa? Mei meminta izin kepada Satpol PP karena Lin Yi bolos sekolah. Yun Yun sengaja tidak diberitai tentang keadaan Lin Yi. Takutnya nanti malah ke rumah. Sementara di kamar Lin Yi mulai berdiri. Ling menuduh Lin Yi telah menyelinap ke MBI, tapi tanpa bukti nggak bisa dong ditangkap. Emangnya Konoha soal Lin Yi ke taman ya karena masih daerah kampus. Masa nggak boleh lihat tanaman? Sementing ora dipangan. Lin Yi tidak terbukti bersalah, tetapi Ling keceplosan soal bulan purnama. Langsung saja Lin Yi mengecek level kanuraganya yang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi siapa sebenarnya orang yang menyerang Meiya? Di luar rumah benar saja Yun Yun ingin menjenguk keadaan Lin Yi. Mumpung Meiya belum pulang, mereka lalu masuk. Kan bisa nganu. Rasa sayang Yun Yun tidak bisa disembunyikan. Yun Yun juga sudah keluar dari bar itu demi Lin Yi. Sementara itu Meiya dan Sui dalam perjalanan pulang. Meiya pun juga khawatir dengan keadaan Lin Yi yang sekarang. Apalagi masa depan hubungan mereka masih panjang. Jelas Meiya tidak rela Lin Yi berubah menjadi dedemit. Dan setelah mencari info obat di pabrik nggak ada. Meiya lalu memutuskan mencari petunjuk di perpustakaan. Mereka mulai duduk. Capek dong berdiri terus. Yun Yun sebenarnya masih berharap. Jadi untuk tenangan hatinya, dia memilih untuk tidak mau tahu perasaan Lin Yi tentang Meiya yang ternyata sudah ada di depan. Tapi tiba-tiba saja Yun Yun tersedot energi Lin Yi. Apes Bing malah datang yang ingin ikut join. Biar aman, Bing lalu mengantar Yun Yun. Melihat bibir Bing yang merah, jelas pikiran Sui dan Meiya kemana-mana. Padahal cuma karena diteken, bukan disedot. Citra mesum Lin Yi makin tebal. Di kantornya yang baru, Ling mencari tahu siapa yang diam-diam menyusup. Langsung saja Ling menangkap pasangan itu. Sempat adu bacot dengan Shio yang ayahnya sedang diselidiki. Toji meminta bukti kejahatannya. Tetapi dari rekaman CCTV penyusup hanya terlihat punggungnya saja. Dan itu tidak membuktikan pelakunya adalah Shio. Sui dan Meiya mulai berburu buku kuno untuk mencari tahu obat untuk Lin Yi. Sempat kesulitan mencari petunjuk, namun setelah teringat quote, Meiya menemukan petunjuk kalau ilmu Zuan Yulongnya digabungkan dengan ilmu Nawalangit akan menyembuhkan luka dalam. Tapi persoalannya, siapa atau di mana orang yang belajar ilmu Nuwa? Lin Yi lalu mencari info tentang Nyonya Sun, mantan majikan Yun Yun. Meiya memberikan petunjuk yang ditemukan untuk mencari orang yang ahli ilmu Nuwa. Rasanya Toji tahu siapa orangnya, tetapi Meiya harus menyiapkan duit karena kalian juga pasti tahu siapa orang itu. Lin Yi tahu ada yang mengikutinya. Yang tidak bukan adalah Ling. Sebagai direktur MBA pasti kepo apa yang dilakukan oleh Lin Yi diam-diam. Ternyata Ling tahu kalau Lin Yi sedang mencari Nyonya Sun. Dan alasan bar sepi ya karena Ling yang melaporkan bar itu. Tibalah Toji dan lainnya menemui informan yang disebutkan sebelumnya. Bukan lain adalah Ike, yaitu Mr. Crab versi Cina, yang pasti nggak mau gratis untuk memberitahu info yang dia tahu. Mei mencari tahu kitab ilmu Nuwa. Biar ngomongnya makin lancar, Mei memberikan cek yang isinya duit, masa isinya daun.
你推荐我办事，以后多多合作。 Ini hal yang penting karena informasi apa yang disampaikan oleh Ike demi nyawa Lin Yi. Mei masih tidak tenang walaupun sudah meminta bantuan Ike. Datang pelatih baru yang badannya aduhai, dia bernama Sun. Mungkinkah Sun ini adalah bos dari Yun Yun? Mereka mulai berlatih untuk lomba panjat pinang. 2、2、3、4、5、6。Sun tahu kalau Mei nggak fokus karena hubungan asmaranya. Sun lalu berjanji memberitai cara untuk mengajari servis pacarnya biar makin demen kalau Mei latihannya dengan fokus. Latihan pun selesai. Seperti janjinya, Sun langsung memberitahu caranya. Di rumah, Mei mulai menerapkan trik dari pelatih Sun. Dari pose pamer pahe sampai pamer kelek pun dilakukan. Tetapi Lin Yi masih diam. Mei lalu menawarinya dibuatkan minuman susu spesial pakai es. Karena kalau nggak pakai es, jadi Namun Lin Yi tetap diam. Mei menawarinya buah. Dari buah apel, mangga, sampai buah dada pun Lin Yi masih cuek. Akhirnya mengeluarkan jurus pijat, namun Lin Yi pun masih cuek. 小易， Akhirnya Lin Yi mulai tertarik dan tiba-tiba Lin Yi pasti bingung lah, mau pelukan aja tapi jig-jig jebluk. Solusinya ya bertanya kepada Yase yang malah lagi mandi. Lah kok nanggung ya, harusnya kan keton gitu ya. Yase kali ini sudah ingat soal Lin Yi, juga memberitahu kalau dalam tubuh Mei terdapat energi Feng Feng, energi gelap yang bertentangan dengan ilmu Zuan Yulongnya. Karena di alam semesta pasti ada hal yang bertentangan, ada apem, ada rudal, dan kekuatan Feng ini sangat kuat. Mungkin sekali Li Bolang mengincar Mei karena itu. Pasti dia akan kembali datang ketika bulan purnama. Karena Lin Yi sudah tahu Yase memberitai kalau mungkin memang Lin Yi lah yang bisa menyelamatkan Pulau Tianji. Maka dari itu Li Bolang mengincar energi Feng Feng Mei sebagai senjata untuk melawan Lin Yi. 该怎么办？如好自为之了。 我知道了，家。 Di tempat lain, Toji tahu dari data rahasia yang dia dapat dari micet, fenomena aneh yang terjadi ada hubungannya dengan Pulau Tianji. Pulau di mana gambaran puncak tertinggi ilmu kanuragan berada di sana. Jadwal latihan ngebek dimulai. Mei terlihat lesu karena triknya tidak berhasil. Ditambah ada energi besar yang memisahkan mereka berdua. Sun lalu memeriksanya dan terkejut karena ada energi gelap di dalam tubuhnya. Dan energi Feng ini sangat berbahaya bagi tubuh Lin Yi. Sekembalinya di rumah, Mei makin lesu mengetahui dia tidak bisa berdekatan dengan Lin. Nyentuh aja nggak bisa, apalagi nyipok. Hubungan macam apa yang nggak ada nyedotnya. Karena sedih melihat Mei, Lin Yi melakukan. Bing lalu menolongnya. Ternyata Bing pernah menemukan cincin giok yang Bing rasa dia pernah melihatnya. Tapi lupa Bing lihatnya di mana. Setelah diremas tangannya, Bing mulai ingat kalau dia lupa. Lah, percuma. Namun 也许只是我太紧张了而已。 赵主任，我想起来了。 demi bisa membantu Lin Yi, Mei meminta tolong ke pelatih Sun untuk membuang energi gelap di dalam tubuhnya apapun resikonya. Ritual dimulai, wudelnya dibiarkan terlihat agar semriwing. Sebelumnya, Bing ingat cincin giok itu ada dua yang dilihatnya di tempat gurunya. Satu sudah hancur, satu lagi diberikan ke senior Bing yang bernama senior Sun Soye. Apakah dia orang yang sama dengan Sun Qingli? Lin Yi lalu teringat mengejar Mei. 那我们赶紧去。 Ritual sudah dimulai, kodam burung poniknya keluar. Ternyata benar senior Bing adalah Nyonya Sun yang sedang akan menyegel energi burung ponik itu. Benar cincin giok merespon dengan energi Feng Feng. 只就是用来输入半风能量的戒指，快把它拿过来。 Di sini Bing bingung harus mendengar perintah Lin Yi yang menyuruh menolong Mei atau Sun yang menyuruh merebut cincin gioknya. Sun mengingatkan kalau sampai energi Feng itu masuk ke tubuh Mei akan membuatnya meninggal. Demi keselamatan Lin Yi, Bing terpaksa merebut cincin itu. 还不快一点！
Seperti Pokemon, Gyok itu menyegel energi ponik itu. Sun tahu kalau energi Feng menyakiti Lin Yi, sementara denyut jantung Mei mulai melemah dan harus dikeol agar selamat. 你想干嘛？ 救人！ Sun mengingatkan kalau Lin Yi memberikan energinya bisa membahayakan dirinya. Dari kejauhan terlihat murup-murup yang tercipta karena energi Lin Yi. Sun kembali melarangnya mengeluarkan energinya, tetapi Lin Yi tetap melakukannya. Untuk keselamatan Lin Yi, Bing lalu membantunya. Demi kebaikan umat, Sun harus menghancurkan Gyok itu. Mei kembali sadar, walau energinya lemah, Lin Yi masih sehat. Benar setelah mengeceknya energinya tetap aman, jelas karena Yase menolongnya. Seperti harapannya, Mei kembali bisa menyentuh Lin Yi. 一切都过去了。 Sun yang sudah pergi lalu diserang oleh sosok misterius. Kemungkinan besar dia adalah Li Bolang. Di sini Sun bukan tandingannya dan berhasil dikalahkan. Dah, kue belum temen, cincinnya maksudnya, bukan nganu. Orang itu mengambil cincinnya, selain bisa jurus tali pedat, dia juga mampu menyamar jadi orang lain. Sementara itu, setahu Lin Yi, energi Fing Phoenix-nya milik Mei sudah aman dipegang oleh Nyonya Sun. Kemudian, Toji memberitahu soal data yang didapatkannya tentang Pulau Tianji dan siap membantunya. Namun segera dihentikan oleh Lin Yi karena Lin Yi sengaja menyembunyikan informasi itu dari Mei. Sudah tahu disembunyikan, Bing malah nyerocos aja tentang Pulau Tianji. 天界岛是这个世界上最好玩、最好玩、最好玩的地方啦！ Permasalahan ini harus digebuk bareng-bareng. Pertama, harus menyelamatkan Paman Feng. Yang kedua, belum dipikirin. Akhirnya Lin Yi menceritakannya kalau fenomena ini dikarenakan Li Bolang yang mencegah Lin Yi ke Pulau Tianji. Portal Pulau Tianji terjadi di malam purnama, tepatnya besok lusa, dan hanya orang hebat saja yang bisa memasukinya. 就是后天吗？你后天就要走？ Di persembunyiannya, Li Bolang bersiap dengan kekuatan barunya yang akan mengerahkan pasukan biokimianya untuk segera menyerang. Sementara itu di rumah, Mei sedang menyiapkan ramuan biar Lin Yi makin bandreng. Itu dilakukan agar bisa mempelajari ilmu Nuwa yang ditempuh dengan bercocok tanam. Waduh, karena ketika mendapatkan ilmu Nuwa mampu meningkatkan energi dan bisa pergi ke Pulau Tianji. 抹药，将我的指纹端出来就可以了。在杯子里抹药，可以再大声一点，让林毅听见。 Lin Yi masih galau soal kepergiannya ke Pulau Tianji. Melihat Lin Yi, Mei langsung menjalankan rencananya dibantu oleh Sue. Harusnya ya mudah aja, tinggal memberikan minuman yang sudah diberi obat. Tapi namanya Sue walau cantik tapi otaknya suka ngeheng, jadi ragu mana yang sudah diberi obat. Arak mulai dituang, tetapi beberapa kali Lin Yi ragu. Karena baru kali ini Mei bikin arak, takutnya dikasih soda api. Akhirnya Mei menemaninya minum agar nggak curiga. Tiba-tiba saja Mei malah geludak karena salah sasaran. 不知道，Pas banget ki, Mei udah tidur, tinggal eksekusi. Lah, esok paginya Sue sekuat tenaga membangunkannya, tetapi efek araknya begitu kuat, Sue nekat membakarnya. Untung aja nggak dibakar. Berangkatlah mereka lagi, tapi Mei merasa gugup, mungkin lupa cebok. Dan tumben sekali suasananya begitu tenang. 奇了怪了，今天怎么这么安静？ Ike akhirnya mau turun setelah dijanjikan dikasih duit. Sebelum dikasih, ternyata diam-diam Ike sudah ngambil sendiri. Emang bakat maling ye. Toji mengingatkan untuk jangan sembarangan, kalau nggak bakal digundul rambutnya. Ketika sedang mencari petunjuk tentang ilmu Nuwa, rambutnya malah kecantel. Lah gitu aja rempong. Tiba-tiba saja angin berhembus begitu angker. Ternyata ada isu daerah sini memang angker. 走不走？ Lin Yi sendiri berdua bersama Sue. Wah, bisa kali ya tuh ya. Dan tumben sekali meminta menemaninya untuk menonton film hantu pocong Velocity. Ternyata Sue diminta menahan Lin Yi di rumah. Namanya Sue emang ceroboh yang keceplosan. Mei pergi mencari harta karun demi Lin Yi. 我定位了瑶瑶的手机，你自己看吧。
Kembali ke Maya yang sedang bernyanyi. Untuk mengusir roh jahat, Ike memulai ritualnya, termasuk meminta maaf pada leluhur untuk memaafkan Toji yang pacaran padahal belum sunat. Sempat takut tetapi demi Lin Yi tetap lanjut mencari petunjuk. Sampailah mereka di ruangan yang terdapat banyak buku kuno. Tetapi buku di sana kosong blong, langka tulisannya blas. Apakah Ike menjebaknya? 别随便摸，小心危险。 Lin Yi menyusul Maya dan lainnya mencari arah menggunakan Pokemon Go. Pencarian mereka tak menemukan apapun, malah cuma ngebul. Tiba-tiba saja Maya semaput karena menghirup debu yang kemungkinan beracun. Ike lalu memberikannya pil anti karat. Maya juga diberi pil itu, lalu Ike mencipoknya. Maya mulai sadar karena mencium bau jigong. Dari kotak itu, Shio menemukan ruang rahasia. Karena terkunci, Toji mencoba membukanya. Tiba-tiba saja jatuh iler jin penjaga di sana. 没事吧？ Ternyata itu adalah sistem keamanannya. Ike berhasil membukanya. Di dalamnya ada kotak lagi. Di dalam kotak itu isinya dompet sutra yang berisi gigi palsu nenek Turbo. Lah kepriwe sih ya? Tetapi Ike menemukan sebuah tabung yang berisi tulisan. Apakah itu petunjuk? Di tempat lain, Lin Yi merasa tenaga yang kuat, mungkin itu Li Bolang. Tulisan itu berarti berbakti. Ike menduga itu petunjuk kalau Ike harus berbakti kepada ayahnya. 那不就是我老子的老子吗？那应该在他后面吧？ Benar saja, Toji menemukan sebuah gulungan yang berisi ilmu Nua. Tapi persoalan lainnya, siapa yang akan mempelajarinya? Karena seharusnya orang yang diizinkan sajalah yang bisa belajar ilmu Nua. Dan ilmu itu akan aktif secara otomatis ketika seseorang yang diberi karunia menyentuh gulungan itu. Yang jelas bukan Shio, apalagi Toji. 但是我与小可是很讲信用的，这个女娲补天诀你还是拿着。 Walau sudah mendapat petunjuk, Maya masih galau. Lalu datang Lin Yi yang memerahi Ike ngajak Tolan sampai Sandekala. Lalu Maya malah pergi dan mengingatkan, Lin Yi adalah pekerjanya jadi jangan rewel. Dan tiba-tiba 别犹豫了，快跟我一起走！干嘛呀？你放开他！ Yase merasakan serangan itu. Mereka tidak tahu dia adalah Sun palsu yang dengan ganas menyerang Lin Yi. Toji tahu ini bukan energi Lin Yi. Tanpa pikir panjang, Toji membantunya, tetapi levelnya terlalu tinggi. Terpaksa Yase membantunya dari dalam, dan dengan bantuannya Lin Yi kembali naik level. 转钟已经帮我重回地界巅峰。你到底在想什么？ Sun yang asli lalu muncul, dan Sun KW ini berhasil kabur, dan dia adalah orang yang mencuri giok itu. Malam ini bulan purnama. Kalau dari Primbon, saat ini adalah waktunya portal ke Pulau Tianji terbuka. Namun karena Li Bolang gagal membunuh Lin Yi, pasti akan merusak portal itu. 我一定会回来的。走了，少主人。 Benar saja, Li Bolang yang sudah ada di sana menghancurkan portal itu. Portal ke Pulau Tianji benar hancur. Bing jadi gagal mudik. Ketika sedang mencari petunjuk, tiba-tiba Lin Yi menemukan Yuning yang sudah kelumbrak-lumbruk kayak kumbahan. Ternyata setelah melakukan pengusiran terakhir kali, Yuning terserap ke Pulau Tianji. Di sana Li Bolang menjajah dengan pasukan biokimianya. Kini hanya Lin Yi harapannya, tetapi portal itu sudah hancur dan ternyata masih ada cara untuk membuka portal itu seperti yang dilakukan oleh senior perguruan yang bernama Liu. Dengan kekuatannya bisa membukakan portal. Mungkinkah dia adalah orang yang sering dimimpikan oleh Lin Yi? Cara lain membuka portal yaitu dengan mengumpulkan 5 elemen: air, api, tanah, emas, dan orang dalam. Enggak dong, yaitu esensi kayu, sehingga bisa kembali membuka portal. Maya datang langsung bete melihat Lin Yi sedang cekelan. Lin Yi nggak bisa balik karena pintu ditutup, dan Li Bolang kabur yang pasti dia akan kembali. Mereka saat ini harus mencari 5 elemen itu.
Esok paginya, Ling datang dengan kesal karena terlambat menangani penyerangan. Ditambah lagi dimarahi oleh kepala MBI karena belum dapat petunjuk. Alhasil HP si Yoyo jadi tumbal. Sampailah di rumah, sudah tahu Mea gedek sama Yuning malah memancingnya. Lini masuk ke ruangan spiritual yang menemui Yase yang sedang diam aja. Dan demi nyawanya Lini rela untuk mencipoknya. Lah, saya juga rela. Tetapi Yase belum beruntung karena ternyata masih sadar. Yase kehabisan energi karena membantunya. Karena bete, Lini menghiburnya dengan gombalan agar mau menjawab pertanyaan. 你这个皮肤状况看起来这是一点都不累呢。 真的吗？ Dan wanita mana yang gak seneng dipuji, maka pujilah mamakmu. Mak, hari ini mamak cantik, minta gocap boleh? Lini lalu bertanya soal 5 inti elemen itu. Ternyata sebelumnya Lini sudah mendapatkan ilham tentang itu. Yase selalu menggaploknya untuk mengingatkannya. Dalam mimpinya, Lini mendengar suara gadis-gadis yang sedang asik bermain. Ketika mendekat, Lini dilarang karena 5 elemen itu belum siap. Yang ternyata... Kalau bolo-bolo ingin melihat versi yang tidak dipotong, coba kalian komen. Ini ada loh versi yang gak disensor. Ini kalau beneran komen itu tandanya kalian ngacengan ini. Ternyata Lini sudah diberi petunjuk. Sue datang memberitai Mea dan Yuning mau tawuran karena wanita mana yang rela diduakan. Sudah pasti akan gelut kalau dikumpulin serumah. Ayah Shio masih dalam penyelidikan. Mereka harus segera menyelesaikan fenomena ini agar Paman Feng tidak dianggap nggak bisa kerja. Data yang didapatkan semoga bisa menjadi petunjuk Lin Yi. 的异象才能消除。 Di tempat lain, Ike merasa galau, ingin bantu Lin Yi, tapi ingat, Lin Yi kadang kurang ajar. Tetapi Ike harus setia kawan, terutama setia dengan duit. 这么不讲义气会被雷劈的吧？ Di rumah keadaan begitu awkward. Mau ngobrol takut salah, mau salah takut ngobrol. Niat beli leker, tapi takut ribut. Benar saja baru aja pindah sofa, perang dimulai. Mereka saling ngejek, yang keteknya warna ungu lah, yang tidurnya matanya melek lah. Dan Lin Yi di sini harus memilih di antara mereka. 谁才是趁虚而入的那个？你还敢反咬一口？ Kenapa harus dipilih? Orang lorone bae. Di jalan, Toji dan Shio bertemu dengan Ike yang ingin membantu Lin Yi, tetapi Toji tahu itu cuma akal bulus. Ike pasti cuma cari cuan karena yang kemarin aja penakut. Kok sekarang ingin bantu yang katanya demi kesetia kawanan. 喂，等我一下吧。哎， Perang dingin belum berakhir dan nambah personel untuk rembuk tua soal fenomena yang terjadi. Ike yang nyelonong langsung mundur, merasa atmosfer yang begitu kacau. Ike memilih keluar namun tetap sesuai kontrak, setelah mendapatkan ilmu Nuwa harus bayar. Emang pinter Kiwong. 你刚刚说的只是附影的，我家里还有很多。 Dan ketika mau pergi, dompetnya jatuh. Dan entah kenapa benda itu membuat Lin Yi keraket dengan Ike. Untung saja sebelum bunting mereka bisa berpisah. Dari jauh Ling mengintainya. Setelah lepas, Ling menyadari bibirnya berubah menjadi emas. Mungkinkah sekali itu adalah esensi emas? Salah satu dari 5 elemen yang dibutuhkan untuk membuka portal gaib ke Pulau Tianji. 李小可，这个到底是什么东西啊？这是我的，你还我！ Agar aman benda itu dipegang oleh Toji, Ike dengan terang-terangan menjual benda itu seharga 800.000 yuan. Jelas Toji tak terima. Ike lalu membela diri kalau uang itu juga sebagai biaya pengobatan karena lambenya jadi emas. Dan tiba-tiba bibirnya kembali normal. 我这个嘴就值那么多钱。去！你们这些坏蛋骗子！ Sembari Lin Yi mengetes benda kacang emas itu asli atau palsu, Toji membuang Ike. Runtah kali ya dibuang.
Ike akhirnya pergi takut digundulin. Lalu muncul wanita lain yang juga bikin puyeng, yang katanya mau cari jalan keluar sendiri tetapi diam-diam masih mengintainya. Toji lalu meminta bekerja sama. Shio sempat menolak tetapi itu dilakukan demi Paman Feng, ayahnya sendiri, karena fenomena yang terjadi ada hubungannya dengan Li Bolang dan Pulau Tianji. Kini mereka harus menemukan 5 elemen. Esok paginya, entah kenapa muncul gosip beredar tentang Lin Yi. Sementara Mea Sui dan Lin Yi pergi ke kelas, Toji dan Shio mencari empang yang sepi. Lah, arep ngising. Benar saja kelas terasa aneh. Tersebar gosip kalau Lin Yi itu membawa kutukan karena banyak hal aneh ketika ada Lin Yi. Zong merasa Mea juga kena gendam dan tanpa banyak bicara, Lin Yi melakukan. 说话呀！ Karena kalah adu fisik, Zong akan melawan lewat jalur surat petisi. Toji tanpa banyak bacot langsung memberikan pelajaran. Ternyata surat petisi itu juga karena paksaan. Jadi surat itu tidak sah. Surat petisi itu berisi agar Lin Yi bisa dikeluarkan dari sekolah. 哎，周明亮，你稍微懂点规矩，我会对你不客气。 Lin Yi langsung mencari tahu 5 elemen kepada Yase, namun Lin Yi cuma dapat kaplok karena lagi bete. Lin Yi harus mencari tahu sendiri. Diam-diam Sui dan Mea mendengar soal 5 elemen yang mungkin ada di sekolah. Mereka akan membantunya. Apalagi Zong menggunakan momen ini untuk membuat Lin Yi citranya menjadi jelek. Tapi apa Mea rela ditinggal Lin Yi? Namun kali ini mereka harus fokus untuk membantu Lin Yi apapun akibatnya. Mungkin dengan memanfaatkan publikasi itu juga perlu. 五行精华征集令。 Mea mulai menyebar pengumumannya di forum-forum kampus. Zong yang tahu Mea mencari 5 elemen, dia akan menemukannya agar bisa membuat Mea terpesona dan merebutnya kembali dari Lin Yi. Yun Yun lalu datang yang tak kalah cantik dari Mea, tetapi bisa-bisanya Lin Yi nolak ya. Ah, gedek nyong. Zong lalu mengingatkan untuk menjauh dari Lin Yi karena dia pembawa sial. Lalu menawari dirinya sebagai pacarnya. Lah, gelemen temen. 我看就有扫把星。 你不要胡说八道， Tiba-tiba muncul Li Bolang. 你有完没完？ 嵩山市还真是卧虎藏龙啊！ Lagi nyinyir tentang Toji yang tumben suka baca, malah ada orangnya. Untung gak dirasingkan. Broadcast Mea berhasil tersebar. 这个楚大小姐，五行精华征集令。 Diam-diam Ike menyelinap dan mencari kacang emasnya karena Ike merasa itu haknya. Lin Yi lalu datang dan tiba-tiba 哎， Lin Yi merasa aneh. Udah ketiban gandul kok gak ada empuk-empuknya. Jangan-jangan gunungnya ketinggalan di rumah. Kedatangan Ike mengambil kacang emasnya yang didapatnya ketika pergi mencari ilmu Nuwa bareng Mea. Tahu itu Lin Yi ingin Mea jangan ikut campur karena berbahaya. 我一定要尽快解决所有问题。 Di tempat lain, Yuni yang sedang mencari rongsok ternyata diikuti Bing untuk melindunginya. Tahu Bing otaknya masih RAM 2, Yuning mulai mengelabuinya kalau Lin Yi dalam bahaya karena mencari 5 elemen. 保护好你的少主人。可是少主人让天堂好好保护好雨宁姑娘的呀。 Di kamarnya, Lin Yi mendapatkan broadcast dari Mea tentang 5 elemen. Agar rudalnya kembali aktif, Lin Yi melakukan push up tapi kebalik. Lagi asik-asik ngeden, Bing datang yang memilih melindunginya dan membiarkan Yuning pergi. Emang cantik doang itu gak cukup ya, perlu juga yang bisa mikir. Broadcast yang dilakukan Mea cukup efektif, apalagi dia ketua BEM. Namun Li Bolang yang dalam bentuk Yun Yun mendengar rencana Mea yang sedang mencari 5 elemen untuk membuka portal. Li Bolang juga tahu kalau Mea sudah punya ilmu Nuwa.
Benar saja, Yun Yun yang dalam bentuk Li Bolang langsung ke rumah Meiya. Yang jelas bukan mencari Tengu, tetapi jelas Li Bolang mencari ilmu Nuwa. Setelah mencari sana sini, akhirnya dia menemukannya. Lah, malah wadah dewegan. Lini sendiri dalam perjalanan pulang setelah mengetes tenaga dalamnya di pasar loak. Li Bolang langsung berpura-pura melihatnya. Dia seakan-akan ingin membantu Lini untuk mencari 5 elemen. Sementara itu Yun Yun yang asli sedang disekap di tempat persembunyiannya. Tak disangka Yun Yun punya tenaga dalam terpendam yang besar. Hari berganti, orang-orang mulai antri akan menyetorkan benda yang dianggap 5 elemen, termasuk Song yang kepedean kalau dia yang akan menang dalam kompetisi ini. Satu persatu mulai menunjukkan barangnya. Leh, masa tabung gas? Ujar arep dodol martabak kali ya. 又是这个中品的。 Giliran Zong yang malah bawa Batako. Emang ini yang gak pada bisa diharapkan. Begitulah Zong yang dipuji tidak layak, dihina ya emang bener. 我可以解释的。Walau niatnya baik, rasanya Meiya nggak paham. Toji sudah meminta bantuan Ling untuk membantunya. Ling mulai menganalisis data yang dia punya, tetapi Ling belum punya petunjuk tentang Li Bolang. Di tempat lain, Li Bolang yang menyamar, melihat kalau Meiya ternyata menyimpan naskah ilmu nuanya di lemari penyimpanannya. 小一哥，你等我一下，我进去借牙牙。 Rencana mereka bisa dikatakan gagal untuk mencari 5 elemen. Saking semangatnya Sue terpleset. 一定要尽我最大的努力，完成浪漫的私奔之旅。Meiya mencoba menolongnya. Mendengar teriakan, Lini lalu masuk. Karena terpleset, Sue pegangan toket. Lini lalu membawanya ke tukang urut. Li Bolang yang langsung mencari dan sangat beruntung menemukan ilmu Nuwa yang malah tertinggal begitu saja. 这就找到。没 Sue kesleo dan membaik setelah membeli lipstik baru. Rasa khawatirnya Lini malah membuat Meiya marah. Tetapi khawatir itu bentuk dari rasa sayang. Selama ini Lini tahu kalau Meiya sudah banyak membantunya. 我都会关心你。 Dalam hatinya, Lini berkata, harusnya gak cuma dicium, ngapain kek? Esok paginya tak sengaja Ike menabrak Li Bolang yang langsung menyerangnya. Mencoba meminta ganti rugi pun masih diserang. 因为你不说话就。 Emang mending tidur aja di rumah ya. Lini lalu datang yang bingung, kok malah ngesot. Ike diserang tetapi orangnya udah pergi gak pamit. 怎么不见了？ Ike sengaja datang ke sekolahan ingin membantu Lin Yi, yaitu dengan memberi pesan rahasia. Dan dari kejauhan, Li Bolang mengawasinya. Pesan itu tulisan Cina, Mimin aja nggak tahu artinya. Pencarian 5 elemen gagal, tetapi pasti ada cara lain, mungkin dengan bercocok tanam, akan meningkatkan energi Lin Yi, dan akhirnya mampu membuka portal. Lah, kepengen si kue, dan itu pun belum pasti balik modal. Karena ini permasalahan supranatural, mereka akan mencari orang pinter yang jago juga supranatural, yaitu Bing. Tapi sulit ngobrol dengan Bing yang otaknya setengah doang, dan tiba-tiba Bing muncul. 少夫人，陈姑娘。 Di ruang kelas, Lini sedang membaca pesan itu. Li Bolang yang menyamar mencoba mencari tahu. Lini memberikannya tanpa kecurigaan, tapi pesan itu bukan jawaban melainkan teka-teki. Tak sengaja Li Bolang yang menyamar itu keceplosan tentang 5 elemen, tapi mengelak kalau dia tahu hal itu karena dari Meiya. Dari teka-teki itu, mungkinkah jawabannya ada di orang meninggal? 难道说，五行精华藏在某一个去世的人的身上？小鱼，小叶，
Tapi Li Bolang sengaja mengucapkan itu karena itu pasti jebakan. Di tempat persembunyiannya, Yun Yun diselamatkan oleh Sun yang langsung melarang Yun Yun untuk bergosip karena saat ini yang lebih penting adalah kabur. Iya juga sih. Sun lalu membawanya ke tempatnya. Tetapi Yun Yun merasa aneh. Kok Sun tahu kalau Yun Yun disekap? Itu karena Sun punya banyak channel dan ketika akan minum, airnya tumpah dan mengenai bajunya. Sun lalu melepaskan bajunya dan gak sengaja menjatuhkan ilmu Nuwa. Yang dari sini kita tahu kalau Sun itu bukan yang asli, melainkan Li Bolang yang sedang menyamar. Yun Yun lalu mencoba menyentuhnya dan tiba-tiba saja naskah itu menyala seperti yang diomongkan oleh Ike. Kalau orang yang berjodoh dengan ilmu Nuwa, pasti naskahnya akan menyala. Yun Yun penasaran karena naskah itu menyala ketika dipegangnya. Li Bolang yang menyamar lalu menjelaskan Yun Yun sebagai orang terpilih ilmu Nuwa sehingga bisa membantu Lin Yi yang harus pergi ke Pulau Tianji. Kalau tidak, tubuhnya akan terus terkuras oleh energinya yang tidak terkendali hingga Lin Yi bisa ketempelan cepet. Meiya yang menemukannya, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Kini hanya Yun Yun yang bisa membantu Lin Yi, lalu pergi ke Pulau Tianji berdua bersama Lin Yi. 好，为了林毅，我愿意试一试。怎么跑到墓地里了？ Di pemakaman umum, Ike diam-diam mengikuti Lin Yi, namun ketahuan dan tertangkap. Ketika akan kabur, dari kejauhan Li Bolang mengawasinya. Karena telah membantunya, Lin Yi mengucapkan terima kasih, walau Ike mata duitan. 要钱的，要钱的，怎么可能平白无故帮你，对吧？ Sampailah mereka di makam ketua yang ada Ling di sana. Belum aja jawab, Lin Yi udah dimarahin oleh Ling. Emang kudunya dikucel gewong. Walau matre, tapi Ike juga punya perasaan. Dibilang keteknya bau. Lin Yi lalu berjanji kalau ini akan membayar tuntas kalau Ike mau membantunya. Dan biji emasnya akan dikembalikan. Sekarang Ike harus membantunya untuk ngobrol dengan orang yang sudah meninggal. Lah dikira Roy Kiyoshi kali ya. Tapi itu sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Ike. Setelah dipikir-pikir sampai mikir, akhirnya Ike mikir dia nggak bisa mikir. 你到底想到了没啊？我倒要看看你有多大的能耐。 Dari jauh, Li Bolang mengintainya. Di rumahnya, Meiya memberikan kue yang lagi viral. Ratusan tahun hidup di dalam makam, baru kali ini Bing melihat kue yang sangat lesat hingga ingin membuatnya joget gergaji. Tapi Meiya melarangnya. 这东西怎么这么好吃啊？ Setelah makan manis, hati jadi riang. Meiya mulai mencari tahu soal 5 elemen karena Bing pasti tahu. Tapi rasanya jangan berharap banyak dengan Bing. 你继续吃。 Di tempat lain, setelah 2 jam bengong, Ike teringat punya kompas ajaib yang bisa mendeteksi keinginan. Ike mulai merapal puji-pujian dengan bahasa lalat. Lin Yi dengan sabar menunggu, tiba-tiba saja kompas malah rusak yang berarti pertanda buruk. Lin Yi lalu mencobanya, tapi memang kompasnya yang rusak. Akhirnya Lin Yi menggunakan ilmu Xuan Yulongnya. 该不会是我真的搞错了吧？ Di tempat lain, demi Lin Yi, Yun Yun mulai berlatih ilmu Nuwa. Karena belum pernah berlatih kanuragan, mungkin tubuh Yun Yun akan merasakan pegel-pegel. Di kantor rasanya kalau sehari nggak marah, Ling merasa hampa. Apalagi kasusnya cuma soal Li Bolang dan 5 elemen. Yang baru lihat Lin Yi, Ling langsung birahi. 林毅， Setelah cari rongsok nggak dapet, Yuning terlihat dalam keadaan pucet, lemah, loyo, dan letih. Walau mikir agak susah, Bing tetap doyan makan. Bahkan stok makanan seminggu habis dimakannya sendiri. Ini cukup merepotkan. Mau tak mau, Sue harus beli ke pasar. 你不会让我去给他买吧？
Jan, iya ya, suwe emang tubruk kabel, pengen nubruk tadine. Latihan berlanjut, Yunyun sempat terganggu karena pikirannya ngalor ngidul. Yunyun harus lebih fokus ke diri sendiri, jangan mikir nyalek dulu. 真是个不甘情不 Di tempat lain, Lindy kembali ke rumah. Sebagai bocah kosong, Bing langsung saja menawarkan makanan ke Lindy yang dikasih Maya. Karena sudah jawab soal 5 elemen, padahal sudah disuruh diem. Itu jelas membuat Maya marah, hingga Bing merasa bersalah dan menangis. 为什么这不是要生气？ 冰糖乖，乖，血丝精华。 Ternyata air mata Bing adalah elemen air. Maya mulai mengumpulkannya, tetapi setelah menyat-menyot tetap air matanya nggak keluar. Mungkin memang perlu ditampung. 怎么现在哭不出来了？冰糖也不知道。Maya lalu mulai mencari barang yang bisa membuat Bing nangis. Mungkin Bing perlu dipecut kayak gudel di sawah biar nangis. Tapi itu menurut Lindy sedikit berlebihan. Ketemulah barang itu, Maya akan menyiksa Bing dengan beberapa barang dari sandal kayu. Tapi banyak hal yang belum diketahui oleh Bing. Itu membuatnya seneng kegirangan. Akhirnya barang terakhir tongkat listrik. Siapa saja yang kesetrum pasti nggak cuma nangis, malah semaput. 焉得虎子，红土白木， Ternyata Bing itu kebal listrik. Terus apa lagi yang harus dilakukan kalau nggak bisa nangis? Sue balik dari pasar dan kesal karena harus ngutang. Kalau nggak ngutang, gondal gandul. Air mata itu bisa membantu Lindy. Bing harus berusaha menangis dan mulai ngeden. Kalau kayak gini bukannya nangis tapi kopetnya yang keluar. Setelah dipicu, kalau Bing nggak nangis, Lindy bakal chilleren baru deh nangis. 他应该保护小主人的。 行了， Ternyata begitu cemasnya Bing dengan Lindy. Ling lalu datang dan bertemu dengan Yuning di luar. Wajahnya pucet. Sue juga datang yang terkejut wajah Yuning semakin memudar. Lini dan lainnya keluar. Yang terkejut Yuning begitu cepat menua, bahkan sudah 300 tahun. Hal itu dikarenakan karena perpindahannya dari Pulau Tianji yang terpengaruh ruang dan waktu, sehingga membuat umur Yuning bertambah begitu cepat. 小宁，小宁，小宁。 Lini mencoba mengisinya dengan energinya. Keadaan Yuning berlangsung baik, tetapi setiap menit umurnya tetap berkurang. Energi Lini hanya menahannya. Kalau tidak segera ditangani dengan energi yang lebih kuat, mungkin ini akan menjadi akhir dari hidup Yuning. Mungkin ilmu Nua bisa menjadi solusinya. Maya mencari naskah itu, tapi dia menyadari naskahnya sudah hilang. Maya lalu teringat naskahnya tertinggal ketika di loker ganti. Denyut Yuning mulai melemah. Bing pernah mendengar mitos kalau energi manusia bisa disimpan sampai bisa disembuhkan. Mungkin peti es yang ada di MBA bisa menjadi solusinya. Hal itu dibolehkan oleh Ling kalau Lindy mau menerima syaratnya. Lah, kira-kira syaratnya ngapain ya? 有关天阶的跟五行精华的任何线索，你都要告诉我。 Yuning lalu memasuki mode hibernasi. Dengan peti es itu tubuhnya akan aman. Kini Lindy harus memberitahu semua hal tentang Pulau Tianji walau itu berbahaya. Latihan joget untuk persiapan Son Horik sudah selesai, tapi Maya terlihat murung karena naskah ilmu Nuanya belum ketemu. Maya meminta bantuan kepada Sun, tapi dia pun tidak tahu tentang Pulau Tianji dan 5 elemen. 对了，唐韵，唐韵今天好像没有来上课。 Di lokasi yang berbeda, Li Bolang mengundang 2 pasukannya yang membawa suatu barang yang dirasa barang itu punya efek berbahaya. Selain itu, 2 orang yang kayak tukang ngarit ini punya misi khusus. Masih belum kapok Sung yang sok keras menantang Lindy, tetapi baru mau salaman aja udah hampir cepirit. Lini lalu mendengar kalau Yun Yun tiba-tiba menghilang, tetapi para kampret itu enggan memberitahu. Dan kini kalau soal keselamatan wanita, Lini harus ngegas. 他和孙教练在一起，
Segera Lin Yi mencari tahu kepada Sun, tetapi Sun yang ini adalah yang asli dan sangat mungkin Li Bolang menyamar sebagai Sun dengan menipu Yun Yun. Dan mungkin sekali juga Yun Yun yang ke rumah juga adalah Yun Yun yang palsu. Ini gawat kalau Li Bolang mendapatkan kekuatan ilmu Nuwa yang begitu dahsyat yang bisa mengalahkan Lin Yi. 里面的安危。这你别担心，我马上找人去查，很快就会有消息的。 Level Lin Yi saat ini seharusnya bisa merasakan energi ilmu Nuwa. Dari situ bisa memperkirakan lokasi Li Bolang. Segera Lin Yi mendeteksinya melalui getaran energi bumi. Tapi tiba-tiba Yase menariknya ke ruang spiritual. Yase menghentikannya karena ilmu Nuwa akan membahayakan Lin Yi yang nekat melakukannya demi Yun Yun. Kali ini Yase tegas melarangnya. Karena sekali lagi Lin Yi mencobanya, maka ini sudah menyangkut soal hidup dan mati. 本宫话有至此，退下！ Dari energi yang didapat semalam, Lin Yi mulai mencarinya. Benar, Lin Yi melihat aura misterius di sebuah gedung. Benar saja Yun Yun sedang bertapa hingga bajunya kebuka. Melihat itu Lin Yi langsung melakukan. Di sini Yun Yun terlihat sedang berlatih ilmu Nuwa, padahal ilmu itu begitu berbahaya. Apalagi Yun Yun tidak berpengalaman. Itu terbukti dengan dorongan lembut saja Lin Yi langsung terpojok. Sun langsung datang. Lin Yi yakin kalau Sun yang ini adalah Li Bolang. Tapi Yun Yun yakin dia Sun yang asli. Tiba-tiba muncul simbol di dahi Yun Yun yang berarti elemen tanah. 楚西精华。 Yun Yun mengalami kegalauan karena dihadapkan pilihan, yaitu mengikuti Lin Yi untuk menyerahkan esensi tanahnya atau kehilangan Lin Yi karena pasti akan pergi bersama Mei ke Pulau Tianji. Sementara Yun Yun masih ragu dengan keaslian Sun, tiba-tiba 孙教练， kali ini Yun Yun tahu salah satu mereka adalah Li Bolang. Yun Yun lalu berhasil mengeluarkan esensi tanahnya. Walau Yun Yun tidak pasti Sun mana yang palsu, tapi satu hal, kalau Yun Yun yakin dengan Lin Yi. Kini giliran Lin Yi yang harus memilih, mempertahankan esensi tanah atau menyerahkan Yun Yun. Sebagai lelaki sejati sudah pasti Lin Yi tidak mau Yun Yun dalam bahaya. Akhirnya Lin Yi menyerahkan esensi tanah itu kepada Li Bolang. 快把孙静怡抬出去！ Terjadi pertempuran yang cukup rumit. Beruntung sekali ada Toji yang membantunya, tetapi esensi tanah berhasil dibawa Li Bolang. 我们走。 不要让我找到他，我一定要他好看。 Ini orangnya pergi baru marah-marah. Dari tadi ngapain? Menang-menang baik. Walaupun Yun Yun selamat, namun agak letoy. Di tempat lain Li Bolang mencoba menghancurkan esensi tanah itu, namun gagal. Esok paginya Ike diam-diam COD dengan Lin Yi. Benda itu adalah imitasi dari esensi tanah. Tuwe apa bae yo ki ya dodolane yo. Kali ini Lin Yi punya rencana untuk merebut esensi tanah. Ike dibayar karena usahanya, tetapi tumben dia menolaknya. Wah, lagi ketempelan apa ini cewek? Sun datang dengan kemandul, lalu memberikan lokasi persembunyian dari Li Bolang. Lin Yi akan pergi sendiri walau itu pasti berbahaya. Tetapi sebagai kawan sejati, Toji dan Xiao datang membantunya. Bantuan Toji diperlukan karena Li Bolang punya 2 tukang arit yang membantunya. 你最好给我记清楚了。 遵命。 Sampailah Lin Yi di lokasi. Dari radar telepatinya juga menunjukkan ini tempat persembunyiannya. Jelas lokasi itu disegel dengan energi. Lalu mereka melakukan kemunculan 2 tukang arit itu sebagai pertanda pertempuran tak terhindarkan.
Perkelahian kali ini Toji bisa dikalahkan beruntung Lin Yi menolongnya. Kali ini dua tukang arit itu ingin mengetes seberapa kuat Lin Yi sebenarnya. Sementara Yase yang asik mandi, tapi sayangnya ketutupan, jadi buahnya kelihatan, harus terganggu dan langsung membantu Lin Yi. Toji harus maput. Ketika sedang mencoba menolongnya, Li Bolang datang dan terkejut karena Lin Yi berhasil mengalahkan dua cecenguknya. Tanpa panjang lebar, Lin Yi langsung merebut esensi tanah itu. Tapi di sini terlihat Lin Yi kewalahan saat melawannya. Li Bolang merasa kalau Liu Lei lah yang sebanding dengannya. Kalau Lin Yi cerepente, iwak teri lah, bukan lawannya. Tapi bukan Lin Yi kalau nggak kalah cerdik. Kali ini mereka berdua bergabung melawan Li Bolang. Di rumah Mei mengalami insiden, hatinya juga cemas dan tidak tenang. Walau Lin Yi sudah memilihnya, tiba-tiba saja Xiao datang yang terkejut Lin Yi dan Toji belum juga pulang karena akan merebut esensi tanah. Mereka lalu akan menemui Sun. Kembali ke pertempuran, mereka semua terluka, terutama Toji yang sudah terkapar. Beruntung bantuan datang dan saya sendiri gagal fokus dengan gunung Nyaling. Energi Toji menghilang, nadinya juga tidak berdenyut. Lin Yi dengan sekuat tenaga menolongnya. 你不会死的，冯校长还在等你。林毅，你别这样，他已经死了。不会的，少之人，少林怎么了？ Kematian Toji merupakan kehilangan yang menyakitkan, sementara Lin Yi harus terluka parah. Medis MBA akan dikerahkan, tapi belum tentu juga Lin Yi bisa selamat. 少主人，你千万不要死啊你！小豆豆呢？ Xiao lalu datang, semuanya terdiam. Sebagai kekasihnya itu pukulan yang sangat menyedihkan. Orang yang dicintainya sudah tergeletak tak bernyawa. 你是坏人，你大骗子！Mei lalu datang dan Lin Yi masih belum juga sadar, tetapi dia masih hidup karena ilmu Xuan Yulongnya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah kolaborasi energi Sun dan Bing. Tapi kalau prosesnya gagal, ya udah lewat gitu aja, alias meninggal. Kali ini jagoan-jagoan kita harus tumbang. Beberapa hari berikutnya, di sebuah curug pengobatan dimulai dengan metode penyelamatannya adalah mandi bersama. Lah, Nyong juga gelem. Lin Yi harus telanjang bulat karena tubuhnya akan dialiri energi yin dan yang. Kalau pakai baju nanti rudalnya kecepit. Lah, cocok ini mah. Tapi entah kenapa pengisian energi itu ditolak oleh tubuh Lin Yi. Di dalam ruang spiritualnya, Lin Yi tidak menyadari dirinya sedang terancam dan langsung ingin keluar menolong Toji yang padahal sudah meninggal. Lin Yi pasti merasa kehilangan sahabatnya pergi. Ya selalu memberitai Bing dan Sun sedang mengobatinya, tetapi tubuh Lin Yi menolak. Jadi Lin Yi harus membuka jalur nadinya. Namun Lin Yi takut kalau dengan pengobatannya malah membahayakan Sun dan Bing. Kabar kematian Toji sudah menyebar. Xiao pasti butuh waktu untuk merelakannya yang seakan Toji masih ada bersamanya. Dari sini kita belajar, kehilangan seseorang itu tidak akan pernah terganti. Jadi bersyukurlah ada seseorang yang mencintaimu, karena mereka sudah menerimamu walau mukamu seperti musang. Di kantornya, Ling berusaha mencari petunjuk demi kota Matsuyama. Di tempat lain, Li Bolang juga terluka. Dengan kekuatannya, dia lalu menghancurkan esensi tanah yang padahal KW. Syukur dilomboni gelem.
Mei dan Sue juga nggak mau kalah yang ikut mandi uap. Dah, mereka berdua baru tahu kalau Yun Yun yang mencuri ilmu Nua melalui Li Bolang. Mereka pasti akan mendapatkannya kembali ilmu Nua itu. Duh, kok gak copot ya handuknya ya? Coba copot, pasti seneng kan kalian? Yun Yun masih terngiang apa benar hati Lin Yi hanya ada Mei. Baru dipikirin, Mei datang dengan Sue yang meminta kembali ilmu Nua. Dan untuk menghindari konflik, Yun Yun memilih pergi. Tetapi Mei memaksanya, padahal ilmu Nua lah yang memilih Yun Yun. Mei tetap ngotot memaksanya. Tiba-tiba 小一哥喜欢的人是瑶瑶，你死心吧！你别走！ mereka kembali ke rumah untuk mencari Lin Yi, tetapi Lin Yi tidak ada di kamarnya. Sue merasa tubuhnya terasa sangat panas. Setelah mengukurnya dengan termometer, suhu menunjukkan sangat tinggi. 好热！林快，你撑住啊，等我回来，撑住啊！ Lin Yi kembali sehat, semua karena metode pengobatan termasuk meditasi tanpa busana bersama Sun. Kalau Maya tahu, pasti bisa berabe nih. Apalagi Bing suka kecemplongan. Jenazah Tuji sudah dimakamkan oleh Xiu dan Ling. Xiu masih terlihat sangat sedih. Bing lalu diperintahkan untuk menjaga Xiu. 的地方，你再回来跟我说。好的，少主人，冰糖这就去。 Sekembalinya di rumah, Lin Yi bertemu dengan Yun Yun yang sangat cemas karena memang tak sengaja melukai Mei. Sebisa mungkin, Sue menurunkan suhu tubuhnya. Tapi Lin Yi datang dengan tepat waktu karena melihat Sue sudah jiplong. Lah, 是在 Lin Yi memastikan gunungnya masih sama nggak gedenya, takutnya gede satu. Tiba-tiba Mei malah bangun. Lin Yi lalu melihat tanda di dada Mei. Sedangkan Yun Yun entah kenapa tubuhnya tak terkendali ingin menempel ke Mei. 你干嘛？你走开啊！你快把它弄开啊！ Ternyata Mei adalah pemilik esensi api. Segera Lin Yi ingin mengeluarkannya. 就是不显现出来。 Tapi Yase memastikan jelas Lin Yi tidak bisa. Tiba-tiba saja Lin Yi jatuh hingga badannya jumpalitan seakan energi bergejolak tak karuan. Tapi itu sengaja dilakukan untuk membohongi Yase agar mau memberi petunjuk tentang cara mengeluarkan esensi api. Ternyata harus ada pemicunya, yaitu harus dirangsang. Tapi caranya gimana? Lah, kalau ngerangsang mah gampang. 那我怎么样才能让它受到足够的刺激啊？ Karena Mia K-pop lovers mungkin dengan nonton konser idola Korea baru bisa terangsang. Tapi nggak semudah itu karena tiket nontonnya mahal banget anjir. Mimin aja nggak pernah nonton. Setelah riset, Sue mendapat info valid dari Waptrick kalau yang merangsang perempuan yaitu hormon pejantan. Yun Yun mencoba mencari cara lain, tapi bagi Mei kalau belum mencoba kenapa enggak? Lah, ini mah kepengin. Sue langsung membawanya pergi. Perlahan Lin Yi mulai memanjat tubuh Mei. Ternyata bener, sudah mau keluar aja ini. Di dalamnya segedebukan karena energinya bergejolak. Lin Yi lalu melakukan Helikopter, helikopter. 刺激到了，刺激到了！ Nampaknya kekuatan Lin Yi meningkat, terbukti dia berhasil mengekstrak esensi api dan sudah menemukan 4 elemen. Sebagai wanita, Mei butuh kepastian apakah dia akan diajak ke Pulau Tianji yang tak perlu bacot tapi langsung action. Yun Yun jelas patah hati mendengarnya dari luar. Jadi ya bolehlah sama Mimin kalau dipaksa. Di sisi lain, Li Bolang setelah mencari info akan mencoba membuka portal tersembunyi. Di tempat lain, sebagai penghormatan terakhir, Lin Yi dan lainnya melakukan upacara penghormatan. Yang terjadi dengan Toji jelas membuat Mei takut. Itu juga terjadi dengan Lin Yi. Lin Yi pasti akan membalaskan dendamnya kepada Li Bolang. Xiu bahkan menjadi janda sebelum menikah. Sungguh kasihan. Padahal sudah banyak rencana yang akan mereka lakukan, dari beli baju dinas sampai pulang hidup-hidup. Tapi semua rencana itu kini hanya angan-angan. 为什么扔下我一个人？为什么？
Feng sudah dibebaskan karena laporan yang dibuat oleh Ling. Sebagai cinta pertamanya, anak perempuannya yang sedang bersedih, Feng hanya bisa menguatkannya. Karena begitulah kehidupan, bertemu pasti berpisah. Kini Xiao harus lebih kuat dan ingin membalas dendam Touji. 我一定要为他报仇，我一定要亲手杀了李伯亮。 Di tempat lain, Li Bolang mulai mencoba membuka portal ke Pulau Tianji, namun masih belum bisa. Lalu apakah Lin Yi bisa membukanya? Sementara itu, Lin Yi di kamarnya sedang ngelamun saru dikagetkan dengan... Ternyata antar elemen akan bereaksi ketika didekatkan. Tiba-tiba saja batu giok Lin Yi ikut merespon. Ternyata dia sendiri adalah esensi kayu. Tanpa berlama-lama, Lin Yi mengekstrak esensi itu. Sementara Yase harus jedak-jeduk karena getaran energi itu. Hingga terpaksa Yase menolongnya. Yase sengaja menarik Lin Yi agar dia tidak terluka karena mengekstrak esensi kayunya. Tapi ini satu-satunya cara Lin Yi untuk membuka portal dan menyelamatkan Pulau Tianji dari Li Bolang. 看来到了本宫该离开的时候。 Melihat kebaikannya, Yase membolehkannya. Ini lanjut mengekstraknya. Tiba-tiba saja Yase keluar. Mungkin ini terakhir kalinya Yase bertemu dengan Lin Yi. Lin Yi harus menggunakan energi Xuan Yulongnya. 刘磊师叔的后人，内功修为果然是不可测。 Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah dengan keluarnya esensi kayu membuat Yase menghilang? Atau mungkin dia lagi ngeprank? 瞎子，瞎子。 Feng bisa kembali ke kantornya, jadi bisa korupsi lagi. Dengan keadaan seperti ini, mungkin saat yang tepat menggunakan benda pusaka itu yang berupa kitab ajian sakti untuk Lin Yi agar nambah sakti. Esok paginya sebagai pengawal yang baik, Lin Yi menyiapkan makanan. Tetapi Mei malah merasa aneh, pasti ada hal yang disembunyikannya. Lin Yi lalu menunjukkan 5 elemen itu. Artinya sudah waktunya Lin Yi pergi ke Pulau Tianji. Walau mulutnya bilang Mei membolehkannya, tetapi ekspresinya berkata sebaliknya. 我都说我没事。 Sebelum Lin Yi pergi, dia harus menjelaskannya. Emang kalau soal perasaan itu sulit dimengerti. Mei sendiri sedang ketempelan hingga menyanding es krim seember sembari meratapi nasibnya. Mungkin cara satu-satunya Lin Yi tertahan dengan Mei yang mengaku hamil. Enggak dong, wong belum nganu masa meteng. Satu-satunya cara yaitu mengakui perasaannya. 你放心，我一定会让你这次表白成功的。 Di sisi lain, Xiao mulai mencari cara untuk mengalahkan Li Bolang. Xiao lalu mengambil buku pusaka milik ayahnya. Ketika di pemakaman, Xiao mendengar percakapan tentang ilmu yang sangat kuat yang mungkin bisa mengalahkan Li Bolang. 我一定会亲手杀了李伯亮，为你报仇的。 Persiapan candlelight dinner romantis, makan kembang karo muntul dipersiapkan. Tetapi Lin Yi bingung, ini untuk apa? Karena dia bukan pejabat, nggak usah lah mewah-mewah. Namun tujuannya jelas, yaitu menciptakan suasana romantis untuk lebih hikmat ketika menyatakan cinta. Tapi bagi Lin Yi masih bimbang, kalaupun menyatakannya, bagaimana kalau dia tidak kembali dengan selamat? Tapi setelah mendapatkan semangat dari Sue, ya apa salahnya dicoba. 表白，天时地利人和。 加油，小一哥，一会儿就看你的了。 Touji sudah berkorban ketika mencari buah roh api. Kini giliran Sue untuk membalas budi. Walau sudah berpisah raganya, tetapi Sue yakin jiwanya masih mendengarnya. Pelatihan pun dimulai. Makan malam romantis emang paling cocok dilakukan kalau punya duit. Semua wanita pun saya yakin seneng diajak makan malam kalau nggak ngutang.
Mereka mulai saling menyatakan perasaannya. Lini merasa sejak hari pertamanya melihat dia sudah jatuh cinta. Baru 3 detik melihatnya saja sudah sayang. Apalagi 5 menit melihatnya, pasti bisa sange. Walau Mea keras kepala tetapi masih mending punya kepala. Lini yakin diciptakannya dia sebagai manusia pasti untuk sholat. Yang kedua baru menyayangi Mea. Lini sudah melakukan survei di hatinya. Memang hanya ada Mea. Siapa gue sing survei? Emang Arab utang? Lini mengaku raganya tenang di dekat Mea kalau punya duit. Tapi pikirannya puyeng karena mikirin modal nikah. Walau Lini tidak bisa menjamin apapun, tapi dia berjanji akan memberikannya anak yang banyak. Lah, gue mah doyan kentu. Di sisi lain, Mea pun akan menunggunya kembali dari Pulau Tianji. Keberhasilan Lini mengumpulkan 5 elemen sudah terdengar Libolang. Tapi dia yakin Lini tetap tidak bisa kembali karena pintu portalnya sudah dirusak dan hanya master tingkat langit yang bisa membukanya. Dengan kemampuan Lini saat ini mana mungkin bisa. Untuk kali ini, Libolang mau ketawa dulu. 才已经解决了它。 Esok paginya, Mea masih ingin diam-diam ikut ke Pulau Tianji, tetapi pasti akan sulit karena Mea hanya orang biasa. Tapi Mea yakin dengan esensi api yang pernah di dalamnya pasti bisa melewati portal. 瑶瑶，我支持你。 Di kantornya, Fang menunggu seseorang. Yap, betul Paman Lung, gurunya Lin Yi. Feng lalu memberikan kitab ilmu itu ke Paman Lung yang langsung memberikannya ke Lin Yi. Dan ini mungkin cara agar bisa mengalahkan Libolang. Paman Lung lalu merasakan energi besar dari sekolah. Mungkin Lin Yi sedang ada di sana memperbaiki portal. 赶紧走，走，哎，走啊，往那边走，往这儿走。 Di lokasi yang berbeda, Ike mengikuti arahan primbon leluhurnya untuk menemui Lin Yi. Setelah mencoba meramalnya, dengan pikirannya, malah ngeres. Mungkin dengan kecantikannya, Lin Yi akan menjadi budaknya yang siap ngapain aja. Dari mijitin, termasuk menyanyikan sebuah lagu. 铃木啊，铃木你在哪里？好听。铃木啊，铃木你。 Ternyata cewek itu bisa suka dulu ke cowok. Cuma gengsi aja. Dengan catatan kalian ganteng. Kehidupan Lin Yi dikelilingi wanita. Seperti Bing, ternyata Sun adalah pelayannya. Karena Lin Yi adalah pemilik ilmu Xuan Yulong. Wah, asik tuh ya. Tuh, modelnya aja dikasih pelek. Apalagi yang lain. Ternyata usia Bing bukan 100 tahun. Tetapi masih remaja. Karena hidup terasing, jadi tidak paham konsep umur. Badannya berkembang, tapi otaknya tumpul. 你到底几岁？ 几岁？平常不知道。 Yun Yun lalu datang, ingin ikut membantunya. Jelas Lin Yi melarangnya. Mea dan Sui juga datang yang juga ingin ikut membantu. Seneng temen ya, bisa jadi rebutan. Kan bisa gantian kali ya. Tapi Lin Yi memutuskan untuk pergi sendiri. Lalu dia membuka portal itu dengan 5 elemen yang dia kumpulkan. Entah kenapa para pemilik esensi itu seakan gunungnya tertarik. Lin Yi yang khawatir gunungnya tersedot, akhirnya Lin Yi mengorbankan diri. Namun tak disangka Ike muncul yang tiba-tiba saja menggoda Lin Yi. 林毅，我好开心的跟你一起打推荐岛。 Namun Bing muncul yang merasa lebih siap karena sama-sama jago gelut. 电岛，冰堂算是那个可以和少夫人一起去点电岛的人。 Yun Yun pun muncul tanpa lama, yang tanpa lama-lama langsung memeluknya. Dan benar, Mea juga datang. Kali ini Lin Yi menjadi rebutan. Daripada bingung, Lin Yi mengajak semuanya saja. Kan lumayan, bisa nganu. Tapi tiba-tiba saja mulai dari Ike, Bing, Yun Yun dan Mea mulai menghilang. Dah, bingung temen ke filmnya ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Lin Yi memilih untuk berteriak. Ya. 少爷，少爷，少爷，你怎么了？少爷， Lin Yi
Kembali ke kota Matsuyama, ini pasti membingungkan padahal pintu masih ada tetapi kok nggak bisa lewat. Tubuh Lini dipastikan aman, terbukti masih punya rudal. Paman Lung datang mengingatkan percuma membuang energi. Karena ada hal penting, Paman Lung memerintahkan para gadis untuk pergi. Jelas mereka menolaknya, lalu Lini membujuknya. Namun mereka masih tetap ngeyel nggak mau pergi, kali aja bisa bantu-bantu. Ngapain kek, ngaduk semen apa mindahin pasir. Akhirnya setelah tahu Lini tidak bisa kembali ke Pulau Tianji, mereka mau pergi. 好吧，乖。 Paman Lung sempat marah karena tidak memberitainya kalau ada kejadian seperti ini. Sebelum mereka melepas celananya, Feng lalu memberikan naskah itu. Di dekat lokasi, Sui lalu berdrama sakit perut untuk mengecoh Nona Sun. 小叔，你是不是肚子疼啊？那怎么办啊？没事的，没事的，放心啊。小心啊！好了好了，马上到医务室，没事了，没事了，没事了，没事了哈。 Tetapi Sun masih mengikutinya. Lin Yi merasa aneh padahal sudah dibetulkan dengan 5 elemen tetapi portal masih rusak. Ternyata tidak hanya itu, tetapi Lin Yi harus meningkatkan level kekuatannya lagi, yaitu dengan ajian kuno, takdir kuantum, yang bisa membuatnya ke level langit. 夺天造化战诀，这怎么会这样？ Dari kejauhan, Meiya masih mengawasinya. Tiba-tiba terdengar suara rengekan wanita, ternyata Li Bolang sudah bergerak dan meminta ajian kuno itu. Lin Yi tidak bisa sembarangan bertindak karena ada 2 orang ahli ngarit di samping Li Bolang. 我说的不是你手上的那份，我说的是真的夺天造化战诀。 Yang ternyata naskahnya sudah hilang. Diam-diam Sun mendekatinya. Tiba-tiba Li Bolang dikeroyok 3 orang, tapi dia masih bisa berhasil mengecoh dan membawa Meiya pergi. 不要管那个了，你走。 Ini Meiya diomongi angel sih ya, kon bali malah ora bali-bali. Di tempat lain, Shio masih berlatih ajian takdir kuantum, tetapi pelatihannya juga melukai tubuhnya. Namun Shio akan siap menanggung apapun resikonya. Di kamarnya, Lini mencari tahu dengan radarnya, sedangkan Paman Lung mencari nyamuk. Lalu Feng memiliki ide, yaitu mencari naskah yang asli. Lalu Feng dan Lung akhirnya mencarinya. Sementara itu, Lini akan menghadapi Li Bolang. Dari rekaman CCTV, Feng sudah tahu siapa pelakunya. Bahkan Paman Lung pun tahu, karena semenjak Tuji meninggal, Shio memang berubah. Ada kemungkinan Shio mencari dan berlatih sendiri ilmu takdir kuantum itu. Segera mereka mencarinya mumpung masih sempat. 哎，你准备去哪儿啊？ 我要去找笑笑啊！ 你知道他在哪儿吗？ 自己，不然的话，结果怎么样，没有人知道。 Di tempat persembunyiannya, keselamatan Meiya sedang terancam. Sebagai teman, Sui pasti ingin menolongnya. Namun tiba-tiba ternyata itu cuma mimpi buruk. Langsung Sui ingin pergi menolongnya. Lin Yi belum bisa mendeteksi keberadaan Meiya. Mungkin karena gioknya yang sudah menghilang. Walau itu mimpi, Sui merasa sangat sedih. Tapi bagaimanapun caranya, Lin Yi akan menyelamatkannya. Sui menyesal membantunya kembali ke dekat portal. Tapi semua sudah terjadi. Sui lalu bilang kini dalam hatinya Meiya, Lin Yi bukan lagi pengawal, tetapi sudah menjadi pangeran kodoknya. Sekarang rumah sudah sepi, jadi bolehlah. Mainnya bagus sekali. Di portal, Sun sedang mencari petunjuk dengan ilmu radar hati miliknya, tetapi masih belum ketemu. Begitu juga dengan Lin Yi. Sun merasa mungkin dengan menggabungkan kekuatannya akan bisa memberikan petunjuk.
Tapi saat ini rasanya belum tepat karena kekuatan Lin Yi masih jauh dibandingkan dengan Li Bolang. Jadi memang harus bergerak dengan hati-hati. Lung dan Feng menunjukkan tanda-tanda jejak tanah yang terbakar. Jelas Xiao sudah berlatih di sini. Itu pasti akan berbahaya karena Xiao tidak punya basic tenaga dalam. Harus menahan ilmu takdir kuantum yang begitu besar. Solusinya saat ini semoga Xiao sadar. Tapi itu tidak mungkin karena Xiao sudah nekat untuk membalaskan dendam kepada Li Bolang. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul, mungkin itu tanda Lin Yi menemukan lokasi Li Bolang. 我们顺着光走啊，准没错。哎，可是我们还没有找到笑笑呢。有李不亮在呀，笑笑自然就会出现了。 Mereka sudah di titik jatuh cahaya tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Dengan telepatinya, Lin Yi memancingnya. Tiba-tiba Sun harus kalah oleh tukang arit itu. Beruntung Lin Yi masih bisa menahan dua pengarit itu. Terdengar suara Meiya yang ternyata sedang disandra. Li Bolang meminta barangnya. Ini orang tega banget yang menyakiti orang lain ya. Lin Yi memberikannya. Dan ketika lengah, kekuatan Lin Yi masih jauh. Ini mungkin menjadi serangan fatal. Tiba-tiba saja Xiao datang yang langsung melawannya. Mereka lalu adu kekuatan. Di tempat lain, Paman Lung mulai merasakan 3 energi besar yang bergejolak. Namun salah satunya asing. Sangat mungkin dia adalah Xiao. Xiao sendiri sangat ingin membunuh Li Bolang dengan tangannya sendiri. Dengan keadaan terluka, Xiao teringat Tuji melatih tinjunya. Mereka adalah gambaran cinta sehidup semati. 不要你说对不起，我只想我们在一起。 Setelah memberikan naskah kuno itu, Xiao tergeletak dan melihat naskah kuno itu, Li Bolang mengambilnya. 小丑，小丑！ Kini tinggal Meiya yang menjadi sandranya. Dengan memberikan kode, Paman Lung dan Lin Yi menyerangnya. Nampaknya Xiao tidak terselamatkan. Mungkin Lin Yi memang harus kehilangan orang-orang terdekatnya baru bisa pergi ke Pulau Tianji. 我带你回家。 Dan untuk memastikan keadaannya, Sui melakukan segenap check up dari nganterin sampai disemprot pakai toa. Kehilangan Xiao juga menambah kesedihan. Xiao nekat melakukannya karena cintanya kepada Toji. Hal seperti ini yang dikhawatirkan oleh Meiya kalau sampai kehilangan Lin Yi. Kematian Xiao itu tragedi, tapi saat ini Lin Yi harus fokus untuk mengalahkan Li Bolang karena dia yang bisa mengalahkannya. Mungkin ini takdir yang harus Lin Yi hadapi. Apa yang Lin Yi alami berhubungan dengan latar belakang kehidupannya. Paman Lung tahu kalau Lin Yi pasti bertemu dengan seseorang di mimpinya yang bernama Liu Lei, yang tidak lain adalah kakeknya. Ayahnya bernama Karman dan ibunya bernama Suketi. Setelah Lin Yi lahir, mereka mendapatkan misi yang jawabannya ada di Pulau Tianji. Ketika Lin Yi lahir, Liu Lei tahu kalau Lin Yi anak berbakat, jadi dia yakin akan jadi penerusnya kelak. Lin Yi mungkin harus meninggalkan tempat ini dan itu takdir yang harus Lin Yi jalani, walau harus meninggalkan para wanitanya. Sekarang kesempatan terakhir untuk mengalahkan Li Bolang dan kembali ke pulau tingkat langit, yaitu Pulau Tianji. Walau Lin Yi sudah bisa ilmu Xuan Yulongnya, pasti tidak akan mudah lagi belajar ilmu takdir kuantum. Namun, Xiao saja yang gak pernah latihan silat bisa mengeluarkan energi yang begitu besar. Apalagi Lin Yi kalau mau latihan.
kehilangan putrinya adalah kehilangan segalanya. Feng lebih memilih untuk berhenti dari direktur MBI walaupun permasalahan yang ada belum terselesaikan. Kali ini Feng hanya ingin menenangkan diri. Lin Yi juga datang membujuknya. Feng merasa sebelumnya pekerjaannya adalah segalanya, tetapi setelah Xiao pergi ternyata keluarganya lah yang paling penting. Lin Yi lalu membiarkannya pergi karena itu adalah pilihannya. Kini hanya Lin Yi harapan kota Matsuyama. 我得消灭李伯良的阴谋。我会。 Di rumah, Meiya sedang mempersiapkan makanan untuk Lin Yi. Paman Lung lalu datang yang merasa pantas aja betah. Lah di sini kerjanya dikelilingi wanita cantik. Pelatihan berjalan lancar. Ketika selesai pelatihan, Lin Yi akan kembali ke Pulau Tianji. Keadaan Yuning tetap stabil di peti es, tetapi tidak mungkin kalau bertahan di luar peti es. Setelah pelatihan selesai, Lin Yi akan ke Pulau Tianji. Walau ini sudah tekadnya, tetapi Ling juga merasa kasihan. Kasihan tok, kudunya disanguni lah kalau kasihan. Ike diam-diam menemui Lin Yi. Tujuan Ike ingin meminta tanda tangan kontrak yang ternyata pembatalan kontrak hutang Lin Yi, jadi Lin Yi sudah tak berhutang. Dengan syarat Lin Yi jangan mati ketika ke Pulau Tianji. Tidak hanya itu, Ike juga memberi kompas yang menyesuaikan dengan esensi kayu milik Lin Yi. Ternyata Ike baik juga ya wonge ya. Sampailah di rumah yang sudah disiapkan jamuan malam. Semua makanan tersedia dari tempe bongkrek, gorengan templek, es tebu, pokoknya banyak lah. Lin Yi sungguh beruntung. Walau nggak ganteng tapi banyak wanita yang perhatian. Ini yang bilang Paman Lung ya. Walau Paman Lung dan Sui merasa makanannya tidak enak, Lin Yi mengaku makanan Meiya enak sekali. Bahkan cukup sekali aja dimakannya. Lah, berarti nggak enak itu mah. 我叫他练功去啊！ 对，写功夫。 Lin Yi lalu diberi waktu untuk berdua. Walau masakannya Meiya kata orang gak enak, tetapi bagi Lin Yi itu makanan yang diharapkan ada di meja makanannya. Jadi Meiya disuruh buka warteg. Meiya masih sangat khawatir kalau Lin Yi tidak bisa kembali. Di momen-momen ini, Lin Yi mengatakan bahwa tugas menjaga Meiya adalah keputusan terbaik di hidupnya. Di tempat persembunyiannya, Li Bolang juga upgrade kekuatannya dengan memakan ramuan upil gajah untuk meningkatkan energinya. Dan tidak cukup sampai di situ, dua tukang ngaritnya juga disedot kekuatannya. Pelatihannya sudah di tahap akhir, tinggal satu langkah lagi, yaitu metode untuk mencari tempat dengan energi banyak, sehingga membuka semua potensi esensi milik Lin Yi, yaitu di portal. Dan sebelum pergi, masih ada hal yang harus Lin Yi lakukan. Yun Yun lalu menemuinya. Yun Yun mengungkapkan perasaannya, karena kalau tidak diucapkan dia akan menyesal. Tetapi Yun Yun tidak butuh jawaban dari Lin Yi. Yang jelas Lin Yi harus tahu, tiap wanita punya pahlawan di hatinya, dan Lin Yi adalah pahlawan bagi Yun Yun. Dan untuk terakhir kalinya, Yun Yun ingin mengantarnya. 唉，真是命中注定解不开。 还好我跟瑶瑶聪明。 Melihat Yun Yun bersama Lin Yi pastilah bete. Walau bersikap cuek, Meiya tidak ingin ditinggalkannya karena Meiya masih butuh anget-anget. Walau berat, Lin Yi harus pergi. Yun Yun pun sudah merelakannya. Bing datang yang ingin menemaninya. Kasihan kan bengong-bengong sendirian. Tetapi Meiya melarangnya. Mereka berdua mulai membuka portalnya. Dengan bantuan Paman Lung, Lin Yi mencapai tingkat langit. Tetapi rencananya tidak berjalan lancar, Li Bolang muncul. Bing harus membantu Lin Yi untuk menjaga wanitanya. Pertempuran adu mekanik tidak terhindarkan. Kekuatan Li Bolang meningkat pesat. Paman Lung tahu pasti Li Bolang sudah memakan ramuan upil gajah. Dalam pertempuran yang sengit, Ling datang yang kewanen mau membantunya. Ini nanti malah nyusahin, jadi mending kon lu ngebae nih. Lin Yi lalu melakukan segel no jutsu. Walau terpojok, Li Bolang punya rencana cadangan untuk tetap menghalanginya.
Dengan segera Lini dan Yuning pergi ke Pulau Tianji. Namun tiba-tiba 少主人，你带笔筒一起走。哎，小心！ di sana Lini bertemu dengan Yase yang menjadi penjaga terowongan karena tidak semua orang bisa pergi ke Pulau Tianji. Yuning bahkan sudah lewat tanpa ngomong dan tanpa nyapa. Mungkin Yase bisa membantu Meiya untuk ikut bersama Lini ke Pulau Tianji. Meiya dan lainnya semaput karena ledakan energi yang dilakukan oleh Li Bolang. Melihat Meiya terancam, Lini ingin menyelamatkannya, tapi Yase melarangnya. 臭小子，我是不可能回去的了。 Terlihat Meiya dan Sue merasa bingung karena seakan diperhatikan oleh seseorang. Ada yang merekamnya diam-diam terus dijadikan bahan. Yun Yun lalu menjemputnya untuk berlatih debus. Begitu juga dengan Bing yang kini mulai sekolah biar pinter. Ternyata itu penglihatan Linyi yang dibantu oleh Yase. Meiya dan lainnya selamat dari ledakan ketika di portal karena ditolong oleh Paman Lung. Permasalahan di Pulau Tianji juga sudah selesai. Linyi jelas ingin kembali ke dunia manusia, tetapi Meiya mungkin sudah hilang ingatan tentang Linyi. Namun karena sudah memohon untuk kembali ke dunia manusia, akhirnya Yase tetap melarangnya. Lah, kirain ya mau dibantu. 梦境。 Melalui mimpi, Lini mencoba mengingatkan Meiya tentang dirinya. Tetapi Meiya tidak mengingatnya, bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Sesuai janjinya, Lini pasti akan kembali dari Pulau Tianji. 如果我能从天阶岛回来，我们会一辈子在一起。一辈子。 Dan entah kenapa air matanya menetes walau tidak ingat apapun. Apa mungkin semua yang dilaluinya telah berakhir? Namun setelah mencium bau rudalnya, Meiya mulai mengingatnya kembali. 小一，你是林毅。 Mereka pelukan sepuasnya, lalu lanjut mentransfer energinya. Dirasa sudah cukup keras, mereka lanjut ke tahap selanjutnya dan film pun berakhir sampai di sini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lini kini jualan cilok sambil ngojol, sedangkan Meiya jualan pop es dan jadi afiliat. Ya, mau gimana lagi, akhir filmnya kayak gini. Boleh protes, yang penting subscribe dulu. Dari film ini kita belajar kalau kita harus belajar biar suka belajar. Semoga terhibur, jangan lupa bahagia dan matur nuwun.